Oke, karena banyak yang tanya nih tentang tugas Medlit, jadi gue bikin video ini. Kemarin kan kita diminta ada 2 tugas ya. Tugasnya sama sih sebenarnya, cuma beda data mentahnya itu. Jadi yang pertama itu tentang analisis ini kan, bisa lihat di PowerPoint halaman slide 17 ini. Slide 17. Karena gue udah bikin datanya, jadi gue langsung buka aja. 31. Ntar ya, lagi loading. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita pindahin ke data view dulu. Jadi semuanya yang dari PowerPoint tadi ini disalin ke SPSS. Bikin aja di var 1 sama var 2 kan. Ya semuanya dimasukin 1 sampai 30 karena sampelnya ada 30. Terus nanti kayak biasa namanya diganti, mana yang model kerja yang mana, profitabilitas yang mana. Kalau profitabilitas ada desimalnya, jangan lupa. Oke, balik lagi. Apa sih? Ada kepencet ya. Bentar, delete dulu. Oke. Nah, jadi dia analisis datanya itu sekarang pilih analyze, regression, kemudian linear. Klik langsung. Sabar, lagi loading. Oke, ternyata ada di sini. Sorry. Setelah muncul kayak gini, variabel dependentnya kan, variabel terikatnya kan apa ya tadi? Kok gue jadi lupa ya? Variabel terikatnya adalah profitabilitas. Profitabilitas itu dependent. Modal kerja independent. Ini masukin ke sini dependent, modal kerja masukin independent. Metodenya enter aja, semuanya di ini aja. Apa di defaultin aja, ibarat kata. Segala macam ini nggak usah diklik apa-apaan sih. Ini juga nggak usah. Ini nggak usah. Optionnya juga pastiin ini 0,5 biasanya. Kayak biasa kita biasa pakai 0,5. Ini nggak ada juga. Jadi pokoknya intinya semuanya kayak gini aja, langsung aja di okein. Nanti muncul kayak gini. Sorry ya, gue defaultin dulu. Nih, tapi kayaknya pasti gak kelihatan deh. Regresi kayak gini. Jadi intinya munculnya nanti kayak gini. Setelah sampai sini, ya nanti kita jelasin di kelas atau kalau bapaknya nanya gitu kan, kayak gini apa nih maksudnya, kayak gitu gitulah. Ini konstan, ini apa nih, sama modal kerja. Jadi kalau konstan ini ibarat kata, kalau profitabilitas tanpa adanya modal kerja, ibarat kata modal kerja 0, berarti profitabilitas itu segini. Gue udah bikin di yang berbeda sih sebenarnya. Jadi kayak gue screenshotin gitu lah. Jadi
Kalau gue sih bikinnya intinya adalah kemarin seingat gue ya, pokoknya intinya dari sini nih, kita mesti bisa jelasin analisisnya ini kenapa. Ya pokoknya intinya tidak terbukti lah modal kerja itu mempengaruhi profitabilitas kayak gitu, karena lebih besar dari 0,05%, berarti tidak tolak nol. Ini kalau ini jawaban gua gitu. Kalau nanti nggak ternyata salah ya mungkin nanti bisa di ini lagi ya, diskusiin lagi kayak gitu sih. Terus kemudian yang kedua kan yang Mayora tuh. Nah Mayora ini agak, jangan di input semua datanya, nanti kalian input semua lagi datanya. Jadi yang kan kemarin dia bilang pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Jadi variabel bebasnya tuh ada dua, kinerja keuangan sama ukuran perusahaan, ya kan. Kalau kinerja keuangan pakai ROA, istilah susahnya, istilah ribetnya, kinerja keuangan diproksikan dengan ROA, return on asset, kayak gitu. Ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural dari total aset gitu. Ini semuanya gue pakai ngolah datanya awalnya dari Excel dulu, baru dipindahin ke SPSS kayak gini, kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja sih intinya. Kalau kalian mau nyalin langsung dari data yang ada di PowerPoint ini, kan ini bisa disalin langsung nih ROA-nya. Maksudnya bisa diketik ulang gitu, maksudnya nggak bisa dikopas, tapi bisa diketik ulang nih, langsung masukin ROA 7,4 sampai 10,3 ini, 10,9 itu, kemudian masukin lagi ukuran perusahaan ini logaritma natural dari segini gitu ya intinya. Sama ini juga dimasukin DER-nya. DER ini mewakili, proxy itu maksudnya mewakili, istilah mudahnya mewakili gitu ya. DER itu mewakili struktur modal, ukuran perusahaan itu mewakili ya ukuran perusahaan, satu lagi return on asset itu mewakili kinerja keuangan kayak gitu. Jadi ini masing-masing ada proksinya mewakili, berarti kata gitu. Ini kalau gue emang sengaja ngetes ini benar nggak sih kayak gitu datanya gitu kan bisa aja salah kan datanya. Ternyata benar, ini udah pakai rumus di Excel. Return on asset kan dapetnya dari laba bersih dibagi dengan total aset kayak gitu kan. Nah terus ukuran perusahaan ini dapat juga logaritma naturalnya kayak gini nih, pakai rumus di Excel. Gua tes juga, ternyata benar, sesuai sama yang ada di PowerPoint itu, sama semua. Logaritma naturalnya udah benar semua. Kemudian proxy debt to equity ratio-nya juga udah benar. Total liability dibagi total ekuitas. Ya udah itu benar. Jadi ibarat kata ini doang yang kita copy, yang kita ketik ulang nih. Yang kita ketik ulang itu ini sama ini. Kayak gitu. Ini yang diketik ke SPSS yang di gua kuningin ini gitu. Jadi nggak perlu semua angka-angka ini diketik kayak gitu. Ini yang tadi dokumen 1 ya. Ini udah gua close dulu. Ini nggak gua close, bentar. Gua buka. Gua udah bikin juga yang itunya, tugas Mayora. Open. Jadi X1, X2, Y. Gue namainnya X1, X2, Y. Bisa dilihat di variable view-nya kayak gini nanti. Karena nanti labelnya ini, label X1 ini ROA, X2 firm size, ukuran perusahaan, ini firm size ya, sama ya. Variable dependennya Y kan pasti kan. Labelnya DER, kayak gitu sih. Semuanya pakai desimal 222 gitu. Balik lagi ke data view. Udah kayak gini. Kita analyze lagi. Kemudian caranya sama sih, regression linear. Klik aja. Dependennya apa? Dependennya DER. Independennya ROA. Mau firm size. Udah gitu doang. Sisanya sama, gak usah diapa-apain lagi. Karena kan kita masih latihan. Oke. Udah munculnya begini. Kayak gitu.
Udah sih, paling mulai dari sini doang deh, pasti mulai kita mesti tahu ininya aja, cara pakai SPSS nya. Ini juga cara bacanya gitu kan, sig ini signifikan sama unstandardized B nya ini constant row from size yang ada di sini. Udah sih, itu aja. Apalagi ya, tabel T hitung kayaknya, semoga dia nggak nanya sih, tapi kalau dia nanya ya udah gue bikin juga sih. Bentar, balik lagi nih. Jadi X1 mewakili ini diproksikan, X2 ini yaitu ini. Jadi kemarin kan dia bilang Y sama dengan A plus BX, ini kan persamaan regresi linear sederhana itu ini tuh. Jadi kita harus tahu A nya itu berapa, B nya itu berapa. Udah gitu doang sih. Jadi intinya nanti kayak gini nih, Y sama dengan 169,234 ditambah minus 4,648. Dapatnya dari mana? Dari sini, 169,234 yang ini sama minus 4,648 ini. Jadi kan dia minta kemarin kan satu per satu kan. Kalau ini gue langsung dua nih. Kalau ini langsung dua. Mana ya tadi yang gue bikin ini langsung dua. Jadi kan disuruh ngebandingin antara apakah ada pengaruhnya nggak kinerja keuangan sama struktur modal. Kalau tidak ada kan berarti apa kemarin, kalau ini berarti disimpulkannya tidak tolakan nol, tidak terbukti ada pengaruh kinerja keuangan terhadap struktur modal. Kayak gitu sih. Nah, terus satu lagi bikin lagi tuh, kan ada dua, pengaruh kinerja keuangan sama ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan itu terhadap struktur modal terbukti atau enggak gitu, terbukti ada pengaruh atau tidak terbukti ada pengaruh. Udah sekian, kayak gitu doang sih. Apa lagi ya? Udah sekian kayaknya videonya. Nanti tanya lagi aja kalau ada yang kurang jelas, tapi kayaknya sudah cukup jelas sih. Thank you.